Terima kasih kepada Bapak Wimpi. Hadirin sekalian, untuk memeriahkan acara hari ini, marilah kita saksikan penampilan dari Nugi. Pada Mas Nugi, kami persilahkan. Cek ya. Selamat pagi, salam bumi lestari, teman-teman semua yang ada di sini yang seumuran dengan kita semua. Jujur ini pertama kali saya hadir ke sebuah tempat yang menurut saya jadi bahasa anak gaulnya tempat anak muda nongkrong harusnya. Anak muda Indonesia harusnya nongkrongnya di sini karena ini berkaitan sama teknologi itu, dan saya rasa sangat mencerahkan tempatnya. Dari awal saya masuk sampai ke dalam ini, saya melihat begitu banyaknya perhatian-perhatian yang sangat fokus sama yang dibutuhkan sama Indonesia. Dan ternyata acara hari ini saya agak jebakan Batman nih sama Pak Jack. Dibilang acaranya santai, lesehan, jadi saya pakai kaos, maaf ya. Saya beneran, oh lesen nih, ketemu sama teman-teman seperjuangan. Ternyata judulnya seminar nasional loh ini. Seminar nasional loh ini acaranya. Dan buat saya ini kesempatan yang sangat luar biasa karena ketemu langsung dengan saintis, NGO, media yang mau menyuarakan hal-hal yang baik. Tapi lucunya bahwa ternyata acara semegah ini harusnya ada liputan TV nasional yang kayak gini. Ya begitulah negeri kita. Saya merasa bahwa ada sesuatu kabar baik jarang diberitakan, kabar gosip dan kabar yang jelek-jelek sering diberitakan, betul nggak? Ini belum nyala nih kayak gini. Jadi mana? Ya, ini salah satu teknologi terakhir saya dapat beberapa bulan kemarin, gitar kecil tapi suaranya gede. Oh iya. Moga-moga pick up gitarnya dari Indonesia. Ya. Benar kata Pak Jack, saya teman seperjuangan beliau dan kita sama-sama pengen menyuarakan banyak hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Dan mumpung saya ada di satu tempat yang menurut saya paling tepat untuk menanyakan apa sih sebenarnya teknologi yang paling tinggi yang pernah kita capai sebagai manusia. Orang bisa berangkat ke bulan, oke. Tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di bumi ini. Yang menurut saya teknologi yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan, gimana cara daun dibuat? Gimana cara air dibuat? Dan saya yakin belum ada yang menemukan jawabannya. Benar nggak Pak? Karena itulah makanya hanya satu tempat ini yang bisa kita pelajari teknologi yang paling mutakhir, paling advance adalah bumi rumah kita sendiri. Dan ini lagu sebenarnya pertanyaan yang saya sering tanyain sama saya sendiri, apakah saya sudah cukup bilang bahwa saya makhluk bumi dan saya cinta sama bumi. Judulnya Bumi. Dan melayang dan daun yang mengering di negeri ini, tanpa hitam mata air yang mengeruh di negeri ini. Kemana suara gaibmu bumi? Di mana gerangan jiwamu? Apa yang telah kulakukan hingga kau tak lagi berseri? Apa yang telah kulakukan?
mana letak kejayaanmu? Inikah warisan untuk anakku? Apa yang telah kulakukan hingga kau tadi berseri? Apa yang telah kulakukan tak cukup tuluskan cintaku kepadamu. Jujur aja kalau saya waktu tahun 98-an ngomong seperti ini, saya sering dibohongin. Jadi saya sama manajemen saya punya satu kesepakatan, nyari duit sama perjuangan. Kalau nyari duit pasti manajerial langsung punya platform tersendiri. Tahun 98 saya udah bilang sama manajer, bro, gue pengen ada yang lain selain gue ngamen untuk komersial. Apaan? Gue pengen terjun langsung ke tentang lingkungan. Oke, di broadcast ke berbagai IO dan hasilnya waktu itu orang-orang menyebut dengan gegap gempita karena waktu itu saya lagi ngetop-ngetopnya lumayan lah, sejajar lah sama Ariel dunia. Tapi itu gak ada videonya waktu itu. Begitu mulai di broadcast, karena ada special rate lah dalam tanda kutip, tidak ada sama sekali budget komersil. Akhirnya banyak yang manggil, Mas Nugi, kita dari mahasiswa, Mas Nugi, kita dari komunitas, Mas Nugi, kita dari instansi. Wah, seru banget nih orang-orang pada semangat. Saya datang ke sana dengan persepsi bahwa mereka mau bareng-bareng berdiskusi seperti ini, mengadakan seminar, menyatakan diri untuk bersikap, yuk kita sama-sama cari solusi tentang apa yang terjadi di lingkungan hidup Indonesia. Dan jujur, begitu saya sampai di sana, saya melihat kayaknya orang-orangnya orang-orang gaul semua gitu loh. Dalam arti acaranya tidak ada bentuk-bentuk yang barusan saya lihat, seminar teknologi tentang sumber daya yang berkelanjutan itu nggak ada background. Yang ada adalah malam keakraban, malam atau acara. Terus saya bilang, ini acara lingkungan bukan ya? Oh iya Mas Nanti silakan ngomong. Begitu saya sampai di atas, audiensnya langsung jangan ngomong lingkungan, ntar aja kalau kita ke hutan, jangan ngomong soal air, nanti aja kalau kita udah masuk ke danau. Hah? Kok begini? Ternyata
ternyata dulu ya, ini saya curcol lagi karena memang kejadiannya seperti itu. Bahkan di universitas ternama di Indonesia, saya nggak usah sebutin. Terus kemudian saya kaget. Jadi kita dari sini kita kan mau malu kesenian bro, jadi nyanyi aja. Jadi bukan saya mau mengajak kita sambil diskusi, tapi ternyata memang itulah yang saya hadapi pada saat saya menyatakan diri saya mau nyemplung sebagai volunteer. Jadi orang memakai kata-kata volunteer itu untuk menghasilkan suatu acara dengan ambil mudik gratis atau sangat murah meriah. Waktu itu begitu. Akhirnya saya astaga, gue dikadalin juga ya kayaknya. Tapi ternyata kelihatan banget progresnya. Kelihatan banget dari tahun 98 sampai sekarang. Nggak ada lagi hal semacam itu. Orang sudah benar-benar aware dan orang-orang sudah banyak melakukan banyak hal. Cuman memang outputnya memang dari kita ini yang bisa dibilang yang ya warrior of the earth atau apalah namanya, memang tidak mendapatkan porsi yang jelas. Dan salah satu yang saya cukup bangga adalah bahwa sampai hari ini apapun yang di broadcast di media nasional, kecuali itu bencana alam, tidak ada yang membroadcast tentang keberhasilan lingkungan hidup. Tapi saya tetap salut dengan orang-orang yang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu hadir, tetap mau melakukan ini untuk di luar dari expose media, dan moga-moga kita tetap semangat, tetap ya. Oke. Ini buat menyambung semangat saya juga, ini yang paling mutakhir. Sering orang nanyain sama saya, teman-teman band, teman-teman dalam tanda kutip artis atau selebritis, gue mau ikutan dong jadi volunteer, ayo. Tapi masalah timing, masalah dalam tanda kutip kesepakatan entertainment bisnisnya nggak ada, jadi mereka banyak yang mundur. Akhirnya udah, lo nggak usah capek-capek ngikutin gaya gue yang emang dalam tanda kutip gila, mau naik sepeda kemana-mana, bawa tas belanjaan, bawa botol ini. Emang gue bisa jadi apa nih? Lo bisa jadi lo aja, tetap anak gaul, tetap jadi artis yang cantik, tetap jadi yang paling bersih mukanya dengan gaya hidup. Hashtagnya beli yang baik. Ternyata pengaruh konsumen merubah membeli apa yang dipakai itu mempengaruhi dampak yang cukup besar terhadap menurunnya daya hidup dari bumi ini. Bener nggak? Secara teknologi bener ya? Karena kebetulan ngobrol tentang, jujur aja, kelapa sawit yang menjadi momok di sini, turunannya kelapa sawit itu banyak banget ternyata. Dan itu semua ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi turunan dari produk kelapa sawit itu sangat menyentuh kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Apapun pasti ada turunan kelapa sawit. Tapi ternyata banyak juga yang bisa kita cari tahu gimana caranya mendukung produsen-produsen ini untuk memproduksi barang yang environmental friendly, yang sustainable, dan segala macamnya, tapi dengan standar dari Indonesia yang saya tahunya seperti itu. Belusuan ke perkebunan kelapa sawit udah, ke Taman Nasional juga udah, ke Taman Nasional yang dikelilingin kebun kelapa sawit juga udah, dan itu menunjukkan bahwa ujung-ujungnya apa yang sudah terjadi di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konsumennya bukan cuma kita, ternyata seluruh dunia, dan itu sangat menyedihkan buat saya karena sumber daya inilah yang menjadikan Indonesia negara yang besar. Nah, makanya kita ngajak, udah, kita menjadikan diri kita adalah contoh buat diri sendiri dengan melakukan mulai dari diri sendiri, dan ini judulnya Beli Yang Baik. Beli Yang Baik. Mulailah dari diri sendiri, mendukung beli yang baik. Bisa? Bisa ya? Oke, saya ganti. Jangan jawabannya jangan bisa. Yuhu. Wah. Pitch controlnya mana? Soundnya bagus nih. Ya apa Mas? Oke, kalau saya gini jawabannya halo. Tumba tiga, tumba tiga,
kurangi plastik dan guna ulang kertas. Moga-moga presentasinya kertasnya bolak-balik. Dan nggak pakai kertas, ini baru teknologi, brother. Daur ulang kertas. Mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Bawa botol minum dari rumah. Saya bawa botol Pak, tapi dikasih tadi botol air mineral, nggak apa-apa. Moga-moga besok bawa botol sendiri, isinya di sini pakai galon itu ya. Beralih ke transportasi publik dan jadilah green konsumen, membeli yang baik berteknologi ramah lingkungan. Cobalah untuk naik sepeda, membawa sendiri tas belanja, dan jadilah green konsumen, membeli yang baik dan berlabel ramah lingkungan. Bisa kita ya? Kan udah diganti bisa ya? Bisa kita? Bisa nggak? Jadi volunteer tuh kayak gini. Kebetulan saya dipercaya untuk bikin satu tema lagu tentang KTT perubahan iklim yang pertama di Bali tahun 2007. Dan waktu itu Pak Rahmat Witolar sebagai Menteri Lingkungan Hidup bilang, "Dok, bantuin saya mau nggak kita sosialisasikan tentang ini?" Oke Pak, tapi nggak ada budgetnya loh. Ngomongin gitu lagi, terus akhirnya ya udah saya semampunya. Saya broadcast ke beberapa teman-teman musisi dan saya terkaget-kaget luar biasa karena begitu banyak banget orang pengen ikutan menyuarakan hal yang baik. Dari mulai Diva Indonesia, Rosa, Titi DJ, Reza Artemisia turun gunung waktu itu masih sama gurunya siapa? AA itu, AA Braja Musti, dia turun gunung. Oke, gue mau ikutan. Yang bener teh, iya datang. Ini nggak ada budget, nggak apa-apa. Trio Libels gabung lagi. Ariel Peter Pan waktu itu belum jadi Noah, ikutan, nggak ada budget. Tasya, pelawak-pelawak Indonesia yang kita sering lihat, ada Komeng di situ, ada Bajai, ada Pongki, ada Baim, teman-teman saya di band yang paling mahal di Indonesia, The Dance Company itu ikutan juga. Ya. Terus mereka semua ngumpul, Once ikutan juga, Semi masih di Chris Patih. Dan itu semuanya benar-benar saya membuat saya terkaget. Beneran bro, gue pengen ikutan, yuk kita ngelakuin sesuatu yuk. Kita ngapain deh bareng-barengan gitu. Jadilah program itu, jadilah lagu itu, kita presentasikan dan menurut sejarah KTT perubahan dan konferensi yang taraf internasional atau bisa dibilang PBB baru tahun 2007 itu punya tema lagu dan dibuka oleh kita-kita yang nyanyi di situ semua. Dan saya sangat bangga karena orang-orang itu semua 165 negara dengerin lagu saya tanpa harus bersusah payah karena ada translator masing-masing untuk kasih tahu tentang lagu itu. Judulnya Dunia Berbagi Lah. Bahwa masalah environment, masalah global warming, apapun namanya climate change, itu bukan negara dunia ketiga doang yang harus menanggung, tapi mereka-mereka yang ada di sana semuanya punya andil, dan semua manusia yang hidup di bumi ini adalah aktor perusak dalam tanda kutip bumi ini sendiri. Dan saya percaya itu bisa berubah karena kita punya rasa kepemilikan yang sama, bukan saya superior, saya inferior dan segala macam. Jadi buat saya itu satu kesepakatan. Terbukti kita semangat, begitu masuk era-era itu ada politisasi yang agak kuat. Akhirnya saya curhat aja bahwa nggak boleh di broadcast
lagu ini, dan makanya nggak pernah ada yang tahu. Rekan-rekan wartawan nggak ada yang tahu, padahal nama-nama itu nama-nama besar semua yang bisa dipakai dengan gratis, tapi nggak pernah dapat dukungan. Dan moga-moga apa yang nanti dilakukan teman-teman di sini, saya tadi bilang sama Pak Jack, kayaknya tempat ini harus jadi tempat paling narsis dari teman-teman teknologi Indonesia. Kasih tahu aja, gue bisa bikin ini, gue bisa mengubah ini, gue bisa membuat lo menjadi lebih baik daripada sebelumnya dengan teknologi asli Indonesia. Setuju nggak? Kemarin aja udah menghubungi, dan saya yakin ini menjadi satu sentral dari good news yang moga-moga akan terus di-broadcast sampai tanggal depan. Siapapun presidennya, walaupun Pak Jack namanya sama, tapi belum tentu nama berikutnya tetap menjadi presiden ya Pak Jack. Saya nggak ikutan parpol, saya juga nggak nyoblos. Tercurcol lagi. Oke, ini salah satu lagu buat saya fenomenal, dan moga-moga bisa memeriahkan seminar hari ini. Melayang sehelai dunia menunggu paruhnya, seakan merata sambutkan diriku, berkicau menyambut pagi. Meloncat tergesa ke dalam cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya, mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, akankah ku sanggup cerahkan langit?
Terima kasih